Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala pujian hanya milik Allah, Tuhan pemelihara alam semesta. Shalawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, tabi'in dan tabi'at yang rela mengikuti jejak langkah beliau minal madhi al-an ila yaumil qiyamah. Yang terhormat Ibu dosen pembimbing, Ibu Hayatul Mursyidah MPD, juga teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia Hayati, jurusan Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam non-reguler semester 1. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah dengan pembahasan pertama, pengertian karya ilmiah. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan gabungan dari 3 suku kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karya dapat diartikan sebagai hasil sebuah usaha, upaya, perbuatan, atau ciptaan. Sedangkan tulis atau menulis memiliki arti segala kegiatan yang terkait dengan huruf, angka, pena, atau media tulis yang lain. Yang ketiga adalah ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersifat ilmu, secara ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat kaidah ilmu pengetahuan. Nah, jika diartikan secara menyeluruh, karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif serta faktual. Sangat disarankan penulisan karya tulis ilmiah menggunakan kata yang tidak ambigu atau memiliki makna ganda, maka diperlukan penggunaan gaya bahasa yang lugas, eksplisit, menggunakan variasi istilah ilmiah yang sesuai dengan aturan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teori mengenai arti karya tulis ilmiah turut serta berkembang sesuai dengan tema penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori, sehingga memunculkan pengetahuan-pengetahuan baru mengenai arti karya tulis ilmiah ini sendiri. Pembahasan kedua adalah tipologi karya ilmiah. Maka tipologi adalah pengelompokan bahasa berdasarkan ciri khas tata kata dan tata kalimatnya. Lebih jauh, Mallinson mengemukakan bahwa bahasa-bahasa dapat dikelompokkan berdasarkan batasan-batasan ciri khas strukturalnya. Kajian tipologi bahasa berusaha menetapkan pengelompokan secara luas berdasarkan sejumlah fitur gramatikal yang saling berhubungan. Ada 3 preposisi penting yang terkemas dalam pengertian tipologi, yaitu A. Tipologi memanfaatkan perbandingan lintas bahasa. B. Tipologi mengelompokkan bahasa-bahasa atau aspek bahasa tersebut. C. Tipologi mencermati fitur-fitur lahiriah bahasa. Kita beralih kepada pembahasan yang ketiga, pendekatan karya ilmiah. Hal yang perlu kalian ketahui dan pahami adalah dalam pembuatan karya ilmiah terdapat 2 pendekatan penelitian yang utama. Pendekatan penelitian tersebut yaitu pendekatan penelitian secara kualitatif dan pendekatan penelitian secara kuantitatif. Kedua pendekatan ini sangat jelas berbeda. Penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan sesuai kejadian dengan menggunakan data apa adanya dan tidak dimanipulasi. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif tidak hanya sedikit penggunaan angka karena penelitian ini lebih ke analisis deskripsi kejadian. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan merancang suatu kejadian untuk mendapatkan data untuk menjawab suatu permasalahan yang muncul. Pengumpulan data secara jelas menggunakan statistik angka, tabel maupun grafik dengan segala bentuk analisisnya. Penelitian ini bersifat dedukatif sehingga hasil penelitian menuju suatu kesimpulan yang menyempit dan dapat dijadikan rujukan secara umum. Penelitian kuantitatif akan bermain pada data primer dan data sekunder, di mana data primer adalah data yang didapat dari peneliti langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti tidak langsung dari lapangan. Data primer maupun data sekunder akan selalu berkaitan dengan angka dan rumus. Oleh karena itu, penguasaan statistik dasar sangat diperlukan. Jenis analisis statistik yang akan digunakan diketahui dengan jelas. Dalam menghasilkan data analisis yang akurat, disarankan untuk menggunakan program perhitungan komputer agar dapat mempercepat analisis statistik.
Demikian presentasi saya untuk mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Terima kasih atas segala perhatian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.